ataupun terjadi stenosis ya, penyebabnya banyak, ataupun misalnya terjadi obstruksi ataupun ilus paralitik ya, paralitik itu biasanya ususnya itu melambat ya, penyebabnya juga banyak ya, gangguan elektrolit, bisa tumor, bisa, gangguan peredaran darah dan segala macam ya. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa auskultasi itu untuk melihat masalah di usus. Jadi kalau misalnya mau melakukan tindakan auskultasi dulu silahkan sebelum dilakukan tindakan perkusi, tetapi Anda harus yakin bahwa itu ada masalahnya di usus ya. Oke, kemudian inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi itu tetap prinsipnya. Kemudian satu lagi prinsip untuk memastikan kelainan di bagian abdomen itu adalah setiap regio itu ya, ataupun setiap kuadran itu mempunyai bagian masing-masing ya, menyimpan organ masing-masing. Jadi kalau misalnya nyerinya di sebelah kanan ya, sebelah kanan atas, nggak mungkin itu adalah masalahnya di ginjal ya, atau misalnya bagian kanan bawah, nggak mungkin itu masalahnya di spleen ya. Jadi itu adalah suatu hal yang berbeda ya. Nah, karena itu setiap kuadran itu sangat penting untuk memilah-milah ya, memilah-milah kelainan apa yang ada di situ ya. Nah, untuk memastikan juga bahwa memang kelainannya di situ, Anda harus menanyakan dengan teliti ya, dan memeriksa dengan teliti bahwa betul memang nyerinya di daerah kuadran tertentu. Ya, kadang-kadang pasien ini kan kalau kita periksa apalagi opung-opung misalnya, dia suka kali bilang seluruh perutnya sakit kan. Nanti kita tekan beberapa tempat dia masa sakit, cuma sakit dikit-dikit aja, atau tekani semua dia langsung menjerit. Nah, itu kadang-kadang kita agak sulit ya. Tapi dengan pemeriksaan yang fisik yang teliti, kemudian menanyakannya juga lebih teliti, maka Anda akan bisa memastikan kuadran mana yang lebih terkena ya. Nah, ini dia kuadran-kuadran. Kalau misalnya Anda lihat, jangan lihat bulunya ya, lihat perutnya aja. Nah, jadi ini ada kalau ini ada di bagi 4 ya, tetapi saya lebih senang di baginya 9 ya. Ada sebelah kanan hipokondrium kanan, Anda lihat, Anda rasakan, pegang sendiri hipokondrium kanan Anda. Di sini ada berbagai organ ya. Kemudian ada epigastrium di tengah ya. Kemudian ada sebelah kiri ya, left hipokondrium ya, jadi hipokondrium kiri. Kemudian di daerah lumbal kanan, di daerah umbilicus lumbal kiri. Kemudian iliaka ya, daerah iliaka sebelah kanan. Kemudian hipogastrium ya, ataupun hipogastrium. Kemudian left dari ilium kiri ya, iliaka sebelah kiri. Nah, izin dokter, maaf dokter, slide-nya belum terganti dok. Belum terganti ya? Iya dok. Saya ganti. Tampilan di kami masih belum dokter. Belum ya? Belum. Belum dokter. Bentar ya. Untung kalian bilang. Ini, oh, pertama kali kalian bilangnya. Ini udah dapat? Sudah nampak? Sudah dok. Nah, ini deh ya. Sudah dokter. Aku panjang-panjang ngomongnya, gak diperhatikan berarti ininya. Oke, ini tadi ya. Jadi inspeksi itu adalah auskultasi dilakukan sebelum palpasi dan perkusi. Tadi itu ya, ini udah tahu lah nanti ya. Nah, ini gambarnya, udah tahu ya gambarnya ya. Nampak gambarnya ya? Nampak dek? Nampak. Terlihat dokter. Oke, ya udah. Jadi ini sebelah kanan, hipokondrium kanan, ya, hipokondrium kiri. Kemudian ini epigastrium. Ini adalah sebelah kanan, lumbal kanan. Ini lumbal kiri. Ini daerah iliaka sebelah kanan. Ini iliaka sebelah kiri. Ini adalah hipokondrium, ya, hipokondrium sebelah bawah ya. Nah, di sini seperti saya bilang tadi bahwa setiap regio-regio ini yang 9 ini menyimpan organ-organ tertentu ya, bahkan ada sebagian organ tertentu, sehingga pasien mengeluhnya di daerah mana, Anda harus pastikan memang betul di daerah situ ya. Misalnya di daerah epigastrium ini paling sering orang mengeluhkan nyeri di daerah ulu hati, di mana di daerah ulu hati. Nah, nanti Anda pegang di daerah sini, dia akan mengeluh nyeri. Nah, ketika dia mengeluh nyeri sebelah sini,
Anda harus pastikan sebelah sini, sebelah hipokondrium kanannya ada nyeri atau enggak. Kalau dia bilang tidak ada, maka atau misalnya sebelah kiri daripada hipokondriumnya, maka Anda memastikan bahwa ini adalah epigastrium murni. Jadi memang di daerah epigastriumnya, kita anggaplah memang dia di daerah epigastriumnya yang nyeri. Nah, ketika memastikan bahwa memang di daerah epigastriumnya yang murni memang nyerinya, maka Anda harus langsung berpikir organ-organ apa saja yang di daerah epigastrium. Di sini menyimpan apa? Di sini ada apa namanya itu gaster, ya. Kemudian di daerah sini juga ada pankreas, ya. Kemudian di daerah sini juga ada diafragma. Kemudian di daerah sini juga ada sebagian atau bagian paling bawah daripada apa namanya itu saluran makanan, ya. Jadi bagian bawah, ya. Kemudian juga ada bagian bawah daripada jantung, ya, di bagian bawah daripada jantung. Oh sorry, di sini ada esofagus, ya. Jadi dari atas esofagus itu akan turun ke bawah sebelum masuk ke dalam lambung, maka bagian bawah esofagus itu akan terasa akan ada di sini, di daerah epigastrium ini, ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya keluhan GERD, itu biasanya ada menyesak di daerah epigastrium yang terasa terbakar sampai ke daerah dada, itu namanya GERD, ya. Atau mungkin pasiennya sering minum alkohol, ya, atau tua segala macam, dia akan mengeluh nyeri selain daripada mata kuning di daerah epigastrium, maka Anda harus memikirkan bahwa kalau dia ada riwayatnya minum alkohol, dia adalah kemungkinan pankreatitis akut, ya. Nah di daerah sini juga, di daerah epigastrium ini juga ada menyimpan daerah lobus kiri, ya, lobus kiri daripada lever ataupun hati, ya. Hati terbagi dua, ada lobus kanan, ada lobus kiri. Lobus kiri itu terutama di daerah epigastrium. Lobus kanan itu di daerah hipokondrium kanan. Nah biasanya ada tumor, di lever itu di lobus kiri. Jadi terdapat benjolan di epigastrium. Jadi kalau misalnya terdapat benjolan di epigastrium, bisa saja itu adalah tumor daripada gaster ataupun lever, ya, tumor gaster ataupun lambung, atau dia tumor daripada pankreas, ataupun dia tumor daripada lobus kiri daripada lever, ya. Nah jadi daerah-daerah sini adalah yang walaupun kelihatannya sepele, ya, ini lambung semua, ya. Jadi kadang dokter-dokter itu sering supaya selamat dari pertanyaan pasiennya sering mengatakan ini sakit lambung, ya. Misalnya nyeri perut sebelah kanan, ya, padahal pasiennya nyerinya perut sebelah kanan atas, ya. Jadi seorang perempuan, misalnya kasusnya seorang perempuan umur 45 tahun datang dengan keluhan nyeri perut sebelah kanan atas, tapi dia mengeluhkan juga di bagian tengah. Nah, karena mungkin dokternya agak malas memeriksanya atau mungkin berburu-buru, ya, sehingga dia akan mengatakan lambung. Nah, padahal sebenarnya kalau kita memfokuskan lagi dengan pemeriksaan yang lebih spesifik lagi, maka kemungkinan besar bisa dia mengarah ke organ-organ di sebelah kanan. Apa itu organ-organ di sebelah kanan? Itu ada sebagian besar daripada lever sebelah kanan, ya, lobus kanan pada lever. Kemudian di sini juga ada empedu, ya. Kemudian ada saluran empedu, ya, saluran empedu juga bisa bergejala. Kemudian juga di sini ada kaput daripada pankreas ataupun kepala daripada pankreas, ya. Di sini juga ada bagian daripada usus yang biasanya di sini ada usus apa namanya kolon ascendent yang bersambung ke kolon transversum, ya. Jadi di bagian bawah, di samping ini adalah kolon ascendent masuk ke kolon transversum, kemudian ke kolon descendent masuk ke saicum, baru ke anus, ya. Nah, jadi kolon-kolon ini pun harus kalian juga perhatikan. Nah, kembali lagi ke sebelah kanan, Anda harus tahu bahwa itu yang tadi bagian-bagian yang harus Anda perhatikan. Nah, sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini sebenarnya tidak terlalu banyak orang mengeluh di sini. Kenapa? Karena di sini adalah sebagian kecil daripada bagian lambung ataupun gaster, ya. Kalau keluar daripada lambung biasanya itu di daerah epigastrium, tapi kalau misalnya dia ada juga sih yang agak sedikit miring ke sebelah kiri, ya. Nah, pasien saya kemarin itu ada satu orang, ya, mengeluh nyeri di perut sebelah kiri, ya, tapi dia kirinya kiri sekali gitu, ya. Jadi
Kalau sebelah kiri ini tentu kita berpikir tadi sebagian kecil daripada gaster, kemudian juga ada di sini bagian apa sini bagian besar, ada spleen ya atau limpa. Limpa itu jarang sekali apa namanya ya, nyeri ya. Jadi limpa itu walaupun dia sebesar apapun sampai besar sampai mengisi seluruh abdomen, dia jarang sekali nyeri karena dia adalah apa namanya kelenjar ya, kelenjar lim. Jadi dia jarang sekali nyeri. Oke. Nah, setelah saya periksa, rupanya bukan di daerah abdomen yang nyeri. Di daerah mana? Di arcus costa atau di bagian tulang paling bawah ya. Pasiennya kegemukan ya sehingga lemaknya itu menekan ke tulang di bagian kiri ya, sehingga akan terasa berdenyut di sebelah kiri. Jadi bukan mengarah ke lambung. Nanti dokter yang kurang pengalaman atau yang terlalu terburu-buru akan selalu bilang lambung. Padahal sebenarnya ketika kita tekan tulang rusuknya, dia akan mengeluh nyeri. Disitulah dia. Jadi belum tentu yang sebelah kiri itu adalah daerah lambung. Jadi pemeriksaan fisik yang apa namanya dengan fisik yang teliti itu akan membuat Anda akan mengetahui di mana posisinya. Nah, satunya lagi yang agak mungkin miss nanti di sebelah kiri bawah ya. Dari sebelah kiri bawah ini nanti kalau Anda perhatikan mungkin Anda akan bingung, tapi ini dia di daerah sini akan banyak organ. Hati-hati pada kandungan atau pada kewanitaan ya, bagian reproduksi wanita, maka di daerah bagian bawah ini akan berisi organ juga tambahan, organ reproduksi wanita, ya bisa ovarium, bisa tuba fallopi dan segala macam. Jadi kalau misalnya sebelah kiri bawah, maka akan kita ingat bahwa sebelah kiri ini terdapat apa? Kalau pada wanita adalah organ wanitaannya, kemudian ada apa namanya kolon daripada descendant, dan kemudian akan masuk ke cecum ya untuk apa? Akan masuk ke rectum baru ke anus ya. Nah, jadi kalau pasien-pasien yang tidak bisa BAB sampai 3 sampai 5 hari atau di atas 5 hari, maka rektumnya akan terisi penuh ya dengan feses ya. Jadi terisi penuh dengan feses, maka dia akan mengalami nyeri. Kenapa? Karena feses itu akan sangat keras sehingga melukai daripada bagian rektum. Rektum itu ada di bagian sebelah kiri bawah. Bahkan dia akan terasa nyeri di bagian sebelah kiri bawah. Itu harus hati-hati ya. Nah, dokter yang tidak pengalaman juga selalu bilang ini daerahnya lambung terus. Nah, jadi selalu lambung. Jadi harus hati-hati ya. Nah, di daerah sebelah kiri ini juga ada apa? Juga ada penjalaran daripada apa ini? Dari ginjal, ureter. Nah, jadi bisa saja ada batu di daerah sini yang menyebabkan nyeri. Ya, jadi ada batu ureter mungkin tersangkut sehingga dia jatuh ya. Jadi dia akan mengalami nyeri. Oke, demikian untuk sebelah kiri. Kemudian di sebelah tengah hipogastrium ini ada apa? Di sini ada selain daripada organ kewanitaan, di daerah sini juga ada vesika urinaria ya. Jadi pada pasien-pasien dengan nyeri buang air kecil juga sering di sini nyeri suprapubik namanya atau di atas pubis. Ini pubisnya. Pubis itu daerah kemaluan setiap orang dan di atasnya itu adalah supra ataupun di atas daripada pubis. Nah, di sini nyerinya. Jadi kalau misalnya kita tekan di daerah sini, dia akan masa nyeri, itu yang kita sebut dengan sistitis akut, kemungkinan radang di vesika urinaria atau mungkin di sini ada batu banyak ya. Jadi bisa juga radang di vesika urinaria. Dan kemudian di daerah sini juga bisa ada apa? Prostat ya, di daerah prostat. Bukan di sini prostatnya, di daerah kemaluan daripada pria, sehingga menjepit uretra sehingga urinnya nggak bisa keluar. Urin yang ada vesika urinaria ini tidak bisa keluar melalui uretra. Kenapa? Karena ada prostat ya, ataupun ada BPH yang sangat besar sehingga menjepit daripada uretra sehingga airnya nggak bisa keluar. Terjadi benjolan di daerah hipogastrium ini ya, seperti tumor. Kenapa? Karena vesika urinaria membesar karena terbendung dengan air kencing ya, dengan kencing itu. Jadi di daerah sini sering sekali bermasalah dengan vesika urinarianya selain daripada organ kewanitaannya. Nah, sebelah kanan ini sangat familiar. Jadi kalau misalnya ada seseorang umur usia muda 30 tahun, 20 tahun, tiba-tiba nyeri, datang terbungkuk-bungkuk, kemudian dia demam, kemudian dia ada mual muntah, tiba-tiba Anda tekan di daerah sini,
terasa nyeri sekali, kemungkinan besar apa? Organnya di sini selain daripada organ kewanitaan, juga ada di daerah sini saikum, yaitu suatu organ usus yang besar yang baru keluar dari usus kecil. Nah, di saikum ini ada keluar suatu usus yang tersumbat, yang apa namanya, yang kecil, itu namanya appendix, ya. Nah, appendix yang bermasalah itu yang kita sebut dengan appendicitis atau radang di appendix. Itu sering terjadi di sebelah kanan. Nah, hati-hati juga, bisa juga dia memang kalau misalnya pasiennya mengalami kehamilan ataupun pasiennya sudah menikah ataupun mungkin belum menikah, mengaku tidak haid, maka kemungkinan besar kalau kewanitanya bisa saja ini KET atau kehamilan ektopik terganggu. Kenapa? Karena tuba fallopi juga di daerah sini, ya. Sama dia. Jadi hati-hati untuk pasien-pasien dengan wanita itu tetap pertimbangkan untuk sistem reproduksi kewanitaannya, hafal, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi appendixnya, androsandapal. Nah, di sini juga ada daerah kolon, ya, kolon ascendent yang akan menuju ke arah kanan atas, ya. Nah, sebelah kanan di daerah lumbar sebelah kanan ini di daerahnya nggak terlalu banyak, ya. Tetapi Anda harus ingat bahwa di daerah sebelah kanan ini ada sebagian kecil daripada lever, kemudian juga ada usus kolon ascendent. Juga di sini juga ada apa? Ada bagian daripada ginjal yang tersembunyi di belakang, ya, di daerah pinggang. Nah, dari pinggang itu dari ginjal itu akan keluar ureter. Nah, ureter bisa akan terasa nyeri ketika Anda meraba ginjal itu bisa akan terasa nyeri sebelah kanan ataupun sebelah kiri ketika ginjal itu terjadi hidroneprosis atau pembengkakan atau terbendungnya cairan, sehingga ginjal akan terpenuh terisi cairan, namanya hidroneprosis sangat besar. Ketika kita tekan di daerah sebelah kanan ini, dia akan terasa nyeri. Nah, kita harus pastikan dengan tindakan tapping pain di daerah ginjal, ya. Demikian untuk sementara ini. Kalau daerah umbilikal ini di daerah yang agak sulit untuk memastikannya, ya. Biasanya ini adalah daerah usus, baik itu duodenum, yeyunum dan ileum, ya. Biasanya ileum agak ke sini. Di sini ada duodenum sama yeyunum, ya. Jadi sini berlipat-lipat usus, ya. Kalau ada nyeri daerah sini, kemungkinan besar adalah radang di usus kecil atau radang di daerah apa? Di daerah ini pusernya, umbilikusnya. Jadi ada pasien saya, dia nyeri di puser. Paling dilihat dia udah agak bernanah pusernya. Kenapa? Karena sering dikorek-korek, ya. Penanahan nyeri daerah umbilikal. Oke, demikian. Ini yang paling penting tadi saya katakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada, ya? Oke. Kemudian ini dia yang tadi saya katakan tadi, bahwa kuadran-kuadrannya seperti begini, ya. Anda lihat, ya, ini tadi, ini arcus costa, ya, ini arcus costa. Di sini adalah diafragma, ya, diafragma. Diafragma itu adalah yang membatasi antara suatu organ yang membatasi toraks dengan abdomen. Nah, Anda lihat bahwa kalau terjadi nyeri di daerah umbilikal, ini ada daerah usus, juga bisa, daerah lambung dan juga ada pankreas di sini, ya. Kemudian juga ada daerah di sebelah kanan atas, ini ada daerah empedu sama kandung empedu, ya. Di sebelah kiri ini adalah apa? Ini adalah daerah spleen ataupun limpa, ya. Kemudian di sini ada lambung, ya, lambung agak miring ke sebelah kiri dikit, ya. Kemudian di sebelah kiri yang sebelah tadi, ini adalah usus descendant yang akan bermuara ke rektum, baru masuk ke nya, kalau bang nya itu anus, ya. Jadi akan terasa sering nyeri di sini karena rektum tersebut menampung feses yang sudah sangat berlebih sehingga akan menyebabkan nyeri di sebelah kiri. Nah, kemudian di sini ada vesica urinaria. Nah, ini saya bilang tadi ada appendix, ya, ada appendix yang berasal daripada saikum, ya, saikum. Ini dia, Anda harus hafal, ya. Ini tadi sudah saya bahas tadi, ya. Jadi daerah iliaka atau inguinal, ya, kita bilangnya iliaka ataupun inguinal, dextra maupun sinistra, ya. Oke, ini sebagai apa tadi yang sudah saya katakan, bahwa kuadran kanan atas itu ada sebagian besar lever
lobus kanan, ya, kemudian ada kandung empedu, ada duodenum sedikit, ada bagian kepala pankreas, ada flexur hepatikus kolon, dan sebagian daripada kolon ascendens dan transversum, ya. Kodan kiri atas itu biasanya ada lobus kiri hati, ya. Kemudian juga ada lambung, spleen, engkor pada pankreas, kemudian ada kolon transversum dan ascendens, ya. Oh sorry, ini nggak usah nih. Ini empat bagian, ya. Kita jangan buat 4 bagian. Ini aja. Yang terdiri dari 9 bagian. 9 bagian hipokondrium kanan itu ada lobus kanan hepar, kemudian bagian daripada duodenum sedikit, kemudian ada ginjal kanan, ada kelenjar suprarenal, kemudian dari epigastrium ada akhir daripada esophagus, ada juga gaster di situ, ada duodenum dan pankreas. Hipokondrium kiri ada gaster sedikit, ada limfa dan spleen, ada ginjal sebelah kiri, ya. Lumbal kanan ada kolon ascendens, ya. Lumbal itu di bagian tengah bagian kanan, ya, ada kolon ascendens, ada bagian-bagian duodenum dan ileum, ya, juga ada di situ ureter juga, ya, bisa ada, ya. Jadi umbilicus itu ada mesenterica, ada ileum dan ileum, ada bagian bawah daripada duodenum. Lumbal kiri itu ada kolon descendens, lumbal sebelah kiri maksudnya yang sebelah kiri, ya, bagian tengah. Ada kolon descendens di situ, ada bagian bawah ginjal kiri dan juga bagian ileum dan ileum. Inguinalis kanan itu ada cecum, ada appendix, ada ureter ataupun ovarium, ya. Hipogastrium ada kandung empedu, ada kandung kemih, itu yang paling penting. Ada juga uterus di situ dan juga ada sebagian kecil daripada ileum. Inguinalis kiri itu ada kolom sigmoid, ya, sigmoid ataupun ureter maupun ovarium. Oke. Oke, jadi itu bagian-bagian daripada apa namanya tadi yang 39 kuadran tadi. Jadi untuk mengetahuinya Anda harus sering-sering melihat daripada bagian-bagian tersebut. Jadi Anda bayangkan aja tubuh Anda sendiri, harus Anda lihat, harus Anda periksa bahwa lambung saya sebelah sini, ginjal saya sebelah sini, kemudian spleen saya sebelah sini, ya. Kemudian usus saya sebelah sini, lambung saya sebelah sini, appendix saya sebelah sini. Kecuali badannya terbalik. Ada pasien saya beberapa badannya bukan badan, tubuh di terbalik. Jadi levernya sebelah kiri, kemudian spleen-nya di sebelah kanan. Nah, jadi kok USG-nya jadi agak berbeda, ya. Nah, inspeksi, ya. Jadi kita mulai dari pemeriksaan awal. Inspeksi itu adalah melihat secara langsung, ya, ke pasien. Jadi waktu Anda mau melihat begitu pasien, tidurkan, buka bajunya, ya, singkirkanlah bagian yang menutupi daripada abdomennya. Anda harus lihat, tapi Anda pertama harus melihat dari ujung, dari kaki pasien. Sudah kita sering pelajari sewaktu apa namanya itu, ya, sewaktu kita di laboratorium, ya. Jadi Anda lihat dari ujung kaki pasien, Anda lihat apakah simetris atau tidak, ya, apakah ada pembesaran, ya. Kemudian setelah itu Anda kembali lagi, Anda lihat lagi di abdomennya apakah memang ada Cullen sign, ya. Kemudian ada warna kuning pada kulitnya, ya. Nah, seperti begitu, ya. Apakah ada juga jaringan parut, apakah ada strie, ya, tanda-tanda ibu hamil, ya. Nah, kenapa Anda harus lihat dari sebelah bawah, dari kaki daripada pasien, karena di situ Anda bisa inspeksi besar daripada perut pasien dan juga simetrisnya. Karena kalau misalnya Anda lihat dari atas, Anda tidak bisa memastikan simetris atau tidaknya perut tersebut, ya. Nah, jadi kalau misalnya pasien-pasien tersebut mengeluh adanya distensi ataupun pembengkakan ataupun kembung, ya, banyak penyebabnya, ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa pasien cairan di daerah perutnya, ya, di daerah peritoneumnya, apakah asites, ya. Kemudian apakah memang ususnya yang membengkak karena adanya udara yang berlebihan di daerah intestin, ya. Nah, kalau misalnya ususnya terjadi pembengkakan, pelebaran karena ada udara yang berlebihan, kemungkinan pertama bisa karena obstruksi daripada usus ataupun ususnya memang malas bergerak,
ya, atau memang dia tidak ada BAB selama beberapa hari, ya, jadi konstipasi, ya basisnya. Kemudian apakah dia punya membesar karena ada tumor, ya, ataukah memang dia sedang hamil. Jadi perut membesar itu Anda harus pastikan, ya. Sekali lagi jangan katakan oh ini lambung, nggak boleh, ya. Jangan katakan demikian. Jadi Anda harus ubah mindset menyelamatkan diri, ya. Nah, kecuali betul-betul sakit lambung, kalau itu memang sudah ada periksa memang betul-betul sakit lambung, ya. Tapi ubah mindsetnya, jangan sedikit mengatakan lambung untuk menyelamatkan diri, ya. Nah, Anda harus lihat bahwa tidak pembengkakan itu apa namanya, itu saya bilang tadi, apakah karena lemak. Jadi beberapa pasien memang saya lihat perutnya membesar, ternyata kita periksa ternyata itu lemaknya itu bergelambir, ya, memenuhi seluruh perut. Jadi saya bilang ini lemak ini, jadi mau diapain lagi, jadi harus menguruskan berat badan biar perutnya nggak membesar. Nah, gitu. Kemudian misalnya ada tumor-tumor yang tertentu ataupun benjolan-benjolan di bagian-bagian tertentu, Anda harus kembali lagi berpikir di regio mana dia ada pembengkakan, ya. Kalau misalnya dia di regio hipokondrium, suprapubik, ya, nah, berarti itu kemungkinan besar ada pembengkakan daripada vesika urinaria karena pasiennya mungkin nggak kencing, jadi pembengkakan di vesika urinarianya, sehingga kemungkinan besar suatu Anda berpikir bahwa itu tumor di abdomen atau tumor di perut, padahal sebenarnya enggak, itu kena penuh bladdernya ataupun kandung kencingnya, ya. Nah, ketika dia ada sebelah kanan kiri bawah, bisa saja itu kalau misalnya perempuan itu bisa tumor daripada ovarium, ya, atau bisa saja kena kehamilan,